Jadi saya tahu setiap proses-proses bertemu dengan orang sulit, orang-orang yang susah diatur, orang-orang yang menyakiti, ternyata Tuhan tertarik untuk memproses kita supaya kualitas diri kita semakin baik, buah-buah roh semakin nyata, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan. Dalam setiap season orang-orang itu bisa menjadi sarana pembentukan Tuhan buat kita. Itu yang membuat saya bisa bertahan. Ada masa-masa sampai teman-teman yang lain bilang, udah gak usah diurusin orang kayak begitu, masih banyak jiwa-jiwa. Saya bilang, no, itu guru saya. Hah, guru apa macam kayak gitu? Guru kesabaran saya. Benar-benar. Welcome semuanya di dalam Gilgal Podcast, di mana kita belajar untuk upgrade diri kita kembali dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar kembali dari narasumber kita yang masih sama dari yang sebelumnya, yaitu dari seorang motivator terkenal dan luar biasa, yaitu Coach Haryanto Kandhani. Halo Coach Haryanto, apa kabar? Halo Revi. Oke. Jadi kita di dalam 2 sesi sebelumnya kan kita sudah membahas soal karir, gimana jadi motivator, pengalaman sama keluarga, pemulihan sama ayah. Nah, tapi di sesi kali ini kita membahas soal yang namanya mengembangkan komunitas rohani. Karena mungkin di luar sana mereka taunya kan Coach Haryanto sebagai seorang trainer. Tapi mungkin banyak yang belum tahu Coach Haryanto tuh memiliki peran yang cukup besar juga di dalam mengembangkan komunitas atau family cell sebutannya di gereja GBI Gilgal. Mungkin bisa cerita pengalaman Coach Haryanto kok bisa jadinya memimpin di bidang komunitas rohani gereja. Jadi memang awalnya kalau melihat mundur, saya sudah 20-an tahun lebih sejak bertobat itu sudah aktif memimpin komunitas kecil yang kita sebut family cell. Dari mungkin cuma 2-3 orang berkembang jadi 10, 20 akhirnya menghasilkan 1 pemimpin, 2 pemimpin, 3 pemimpin, 4 pemimpin Nah, dari situlah memang dari pengalaman yang ada, saya dengan beberapa tentunya pemimpin yang lain juga, karena saya bisa ada hari ini karena saya juga produk dari komunitas kecil. Kenapa saya punya hati untuk memimpin orang lain? Karena saya dulu bisa bertumbuh setelah kita bahas di episode pertama, setelah saya bertobat bisa menjadi Haryanto Kandhani saat ini, tidak lepas dengan peranan yang namanya kepemimpinan atau dibapai, digembalakan di dalam komunitas kecil. Di mana ada orang tua rohani, kakak-kakak rohani yang menabur benih, perhatian, menggembalakan, mendorong, memberi semangat, menasehati, menghibur, mendukung, sehingga saya bisa ada saat ini. Dan itulah yang juga filosofi yang sama kita juga lakukan kepada orang-orang yang kita pimpin. Nah, dari situlah dengan pengalaman 20-an tahun sudah cukup mengerti suka dukanya, tantangannya, dan juga manfaatnya sih, betapa pentingnya seseorang itu ada di dalam komunitas rohani. Nah, akhirnya beberapa tahun silam saya dipercayakan oleh Gembala GBI Gilgal, senior pastornya, untuk memimpin di dalam seluruh pergerakan dari family cell yang ada di GBI Gilgal. Dengan di mana ada beberapa family cell head, dan ada family cell leader ratusan, dan di bawahnya juga ada namanya family cell member. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab sampai saat ini. Kalau menurut Coach Haryanto sendiri tuh seberapa penting sih sebuah gereja punya komunitas kecil ini? Karena saya suka keliling ke gereja-gereja, ternyata masih sangat amat banyak gereja itu tidak punya yang namanya komunitas kecil, hanya ibadah umum biasanya. Oke, jadi buat saya ini sangat penting. Ibaratnya kalau kita ibaratkan seperti burung yang terbang, sayap kanannya adalah ibadah raya, sayap kirinya harusnya adalah kelompok kecil atau komunitas rohani yang kecil ini, yang sebutannya mungkin beda-beda di setiap gereja intinya komunitas rohani. Jadi kalau cuma satu saja, ini seringkali tidak bisa maksimal. Kenapa? Bayangin ya, gereja dengan jumlah puluhan ratusan orang, apalagi ribuan orang. Bagaimana setiap orang itu bisa tergembalakan dengan baik. Ketika dia sakit, bagaimana setiap gembala mengetahui keadaannya. Ketika dia susah, ketika dia mundur, ketika dia punya beban berat, pergumulan. Dengan prinsip komunitas rohani ini, kita mau memastikan setiap orang ada yang memperhatikan mereka. Mendukung, menuntun, membimbing kerohaniannya. Jadi tidak cukup buat saya
seseorang itu ada di ibadah minggu saja. Tapi bagaimana Senin sampai Sabtu kehidupannya, dia perlu ada di dalam komunitas yang bisa menjaga dia. Kadang kita lemah, kadang kita ada masalah pribadi, ada pemimpin-pemimpin inilah yang bisa doakan, temenin, kunjungi, dan itu terjadi. Ada banyak orang mengalami manfaatnya. Wah, ternyata saya menjalani hidup ini tidak sendiri. Ada namanya second family. Ya, bahkan ada yang bilang gini, waduh, bahkan keluarga rohani saya ada yang lebih dekat daripada keluarga sendiri. Ada yang ketika saya sakit yang datang tiap hari itu keluarga rohani, bukan keluarga kandung. Nah, itu pentingnya kayak support system. Iya, tadi kan Coach Haryanto cerita mungkin kan ini kesannya baik sekali, bagus sekali. Tapi kan di lapangan nih ngobrol sama beberapa orang ada yang bilang, oh saya udah coba nih komunitas rohani. Tapi saya gak merasa punya bapak, justru dia merasa gak asik, gak seru. Makanya jadi malas datang. Nah apa sih yang membedakan tuh komunitas yang mungkin sehat dan baik sama komunitas kecil yang ya mungkin termasuk kurang sehat dan makanya orang-orang juga pada malas datang. Itu apa yang membedakan ya biasa? Jadi memang setelah kami jalani dan saya juga berapa kali berkunjung di gereja lain dan tidak terlepas juga di tempat kita mungkin ada komunitas-komunitas yang sangat bagus tapi ada juga yang mungkin membosankan. Jadi pertama adalah kalau sampai orang itu mengatakan seperti itu berarti dia gak ngalami sesuatu. Dia gak dapatkan sesuatu. Nah jadi penting ketika kita membangun komunitas rohani, hal yang pertama adalah setiap orang bisa mengalami Kristus melalui komunitas rohani tersebut. Ya, mengalami Kristus dengan cara apa? Dengan cara yang sangat praktikal dan nyata. Mereka bisa merasakan kasih Kristus lewat siapa? Lewat komunitas itu. Nah, mereka bisa mengalami kebenaran Kristus. Ada firman yang dibagikan, ada perjumpaan dengan kebenaran-kebenaran firman, ya. Jadi bayangkan orang datang khotbah minggu, mungkin kita tanya di hari Rabu udah lupa khotbah minggu apa, tapi di situ bisa di-sharingkan lagi, bisa menjadi langkah-langkah praktek yang nyata. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengalami kuasa Kristus. Tidak harus di gereja, tapi bagaimana mereka ketika sakit didoakan, bisa mengalami kesembuhan, kelepasan dan lain sebagainya. Kalau mereka bisa mengalami Kristus secara nyata melalui manusia yang ada di dalam komunitas rohani itu, maka mereka akan dapat sesuatu. Karena dapat sesuatu, orang pasti pengen dong untuk datang lagi. Tapi kalau datang bosen, datang jenuh, ya gitu-gitu aja, ya mungkin yang perlu dievaluasi komunitas rohani itu seperti apa. Ya, jangan sampai komunitas rohani yang kita datang ya cuma saling menggosipi, ya cuma sekedar kumpul-kumpul saja, tidak ada esensinya. Kalau kumpul-kumpul apa bedanya? Orang dunia juga kumpul-kumpul, malah bisa berjam-jam, ya cuma makan minum ketawa-tawa. Nah di situ, disitulah yang penting kita lihat lagi komunitas rohani seperti apa sih yang mereka tergabung di dalamnya, atau kita pun yang sedang membangun komunitas rohani untuk mengevaluasi kembali. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang sudah tergabung dalam komunitas rohani yang mungkin di sana ya mereka mungkin sebutannya seringkali tidak bertumbuh ya, merasanya mungkin bosan, cuman gosip seperti yang tadi Coach Haryanto bilang. Nah, itu apakah baiknya tetap bertahan di sana, berharap ada perubahan, atau sebaiknya gak apa-apa kalau misalnya mencari komunitas rohani lain? Kalau menurut Coach Haryanto gak apa-apa mencari komunitas lain, ya. Orang benar menemukan tempat penggembalanya. Nah, tapi lihat juga sebenarnya itu faktornya dari situ yang memang komunitas rohani atau kelompok kecil kita ini seperti yang tadi dikatakan, atau kitanya saja yang merasa tidak diperhatiin, kitanya aja yang suka sensitif, kitanya aja yang suka menjauh, padahal yang lain bertumbuh kok. Nah, kalau itu bertahan dong, kita yang berubah. Tapi kalau memang kita melihat memang sudah tidak sehat, yang diajarkan tidak baik, komunitasnya toksik, padahal ini yang kita harapkan di sini mendukung kita malah menjatuhkan kita dan lain sebagainya, kan mungkin kita perlu temukan komunitas rohani yang lebih sehat. Iya, kadang-kadang kita suka nggak sadar ya Coach ya, kita mikir wah ini leadernya, padahal ternyata kita sendirinya sendiri ya. Kalau kita pindah dalam keadaan yang sama ya bakal sama terus, di komunitas lain pun hasilnya bakal sama karena saja. Kami juga ngalami ada orang-orang yang merasa
merasa tidak diperhatikan, tidak bertumbuh. Padahal dianya saja setelah kita cek, kita turun tangan, yang lainnya maju, yang lainnya bertumbuh. Begitu dideketin, digali, oh ternyata orangnya ekspektasinya tinggi sekali, maunya dia yang diperhatikan lebih, gampang kecewa. Ketika leadernya mungkin juga sibuk, dia nggak mau ngerti kenapa bukan saya. Jadi padahal kita harus tahu juga di dalam sebuah komunitas rohani tidak ada yang sempurna. Betul. Leadermu pun juga manusia biasa, yang juga punya keluarga, punya kesibukan, tapi dia memberikan hidup untuk waktu untuk ngurusin orang. Dia juga punya mungkin stres di kerjaannya. Jadi sebagai kita di posisi yang dipimpin, belajar memahami, mensupport pemimpin kita. Saya pribadi juga gitu, Revi. Dulu ada ngalami masa-masa istri saya bahkan mau menyerah dalam memimpin. Karena kayaknya kita sudah all out, kasih yang terbaik, perhatian, aduh yang ada ditusuk dari belakang, yang ada gak dimengerti, yang ada digosipin misalnya. Bahkan kita sudahin makanan, gak datang, di WA gak balas. Nanti kalau udah susah baru nyari. Nah ini di posisi kami, bisa menyerah juga seorang leader. Tapi waktu kita juga ada di dalam komunitas rohani sebagai orang yang dipimpin, saya juga melihat, oh yang pimpin saya ini juga punya banyak loh pergumulan. Tapi saya bersyukur mereka masih mau sedia waktu seminggu sekali, rumahnya dipakai, atau mungkin mereka fasilitasi, urusin kami-kami ini. Sudah sepantasnya juga kita menjadi anak rohani yang baik. Jadi sangat baik, memang kita juga ajarkan di dalam komunitas rohani kan seperti keluarga. Perlu ada roh Bapa dan roh anak. The spirit of sonship dan fathering. Di situ bisa melakukan fungsi. Kalau dua ini bisa berjalan dengan baik, itu menjadi sebuah keluarga rohani yang sehat. Kalau Coach Haryanto kan tadi cerita pernah juga ada struggle yang mungkin membuat sempat berkepikiran menyerah ya istrinya ya. Nah kira-kira seperti apa sih mungkin struggle yang terparah yang sampai pengen nyerah, dan gimana caranya overcome nggak jadi nyerah gitu? Yang paling parah adalah mengurusi anggota di komunitas rohani ini yang susah diatur, yang susah diatur, ya. Kadang-kadang malah serang balik kami, mulai mempengaruhi yang lain. Wah itu masa-masa yang sulit. Tapi waktu itu lebih terjadi khususnya di istri saya. Ya, saya juga pernah ngalami, tapi saya bisa bertahan. Sekali lagi, kembali yang di episode lalu saya bilang, belajar mengerti, belajar memaafkan. Karena buat saya tahu ketika orang-orang itu ada dalam musim kehidupan kita, Tuhan lebih tertarik membentuk kita juga. Ya, jadi saya tahu setiap proses-proses bertemu dengan orang sulit, orang-orang yang susah diatur, orang-orang yang menyakiti, ternyata Tuhan tertarik untuk memproses kita supaya kualitas diri kita semakin baik, buah-buah roh semakin nyata, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan. Jadi ya saya suka katakan people come and go, datang dalam hidup kita. Dalam setiap season orang-orang itu bisa menjadi sarana pembentukan Tuhan buat kita. Itu yang membuat saya bisa bertahan. Tapi benar, akhirnya ketika ada yang 9 tahun pergumulan, sekarang jadi indah. Mereka berterima kasih, aduh bersyukur ya kamu bimbing saya dulu, aduh saya nyakitin kamu gini-gini. Tapi saya bilang it's okay, saya juga dibuat jadi indah sama Tuhan karena kamu. Ada masa-masa sampai teman-teman yang lain bilang, udah gak usah diurusin orang kayak begitu, masih banyak jiwa-jiwa. Saya bilang, no itu guru saya. Guru apa macam kayak gitu? Guru kesabaran saya. Benar-benar. Ya, ada orang-orang yang pengen saya buat, aduh pengen nyerah hadapin orang begini. Aduh tutup aja lah kayak begini. Kita juga gak dibayar gitu ya. Tapi saya tahu ada panggilan Tuhan untuk menggembalakan. Ya saya suka banget tuh yang Coach Haryanto bilang ya, kalau ada orang nyebelin bilang aja itu guru saya ya ternyata ya. Guru kesabaran. Guru kehidupan ya, guru kesabaran. Guru sekolah kehidupan kita nih. Wah luar biasa. Kalau Coach Haryanto sendiri kan udah ada banyak nih pengalaman ya. Kan apalagi mungkin kalau yang Coach Haryanto pimpin, saya lihat kan pertumbuhan terjadi. Setiap tahun kan ada komunitas yang baru, ada pemimpin-pemimpin komunitas yang baru juga yang terlahirkan. Nah, saya juga sering keliling kan, banyak juga gereja mungkin misalnya komunitasnya 3 nih, 3 tahun yang lalu. Tahun ini sama 3 gitu, nggak berubah, sama terus secara jumlah ya sama gitu bertahun-tahun. Sebenarnya kalau komunitas yang sehat itu sebaiknya apakah terus sama jumlahnya atau justru sebaiknya ya berkembang secara jumlah? Ya benar. Karena ketika itu terjadi pasti ada beberapa hal yang miss. Karena dengan pengalaman ya saya udah langsung bisa baca ininya patternnya. Yang pertama sudah tidak terjadi namanya penginjilan dan penjangkauan. Jadi sudah nyaman.
kadang-kadang komunitas rohani itu bisa baik sekali. Sampai benar-benar udah kayak keluarga kedua. Tapi hati-hati. Kita sudah masuk namanya eksklusivitas. Kita nyaman dengan diri kita, udah kayak geng rohani. Orang lain sudah tidak boleh masuk. Itu salah. Tuhan mau kita menjangkau keluar. Makanya yang kami buat selalu adalah outreach. Bagaimana saya paling sering mengajak orang-orang baru. Kita dorong mereka, ajak teman-teman baru. Dari situlah bertumbuh. Mulai secara kuantitas, ya, jumlah. Dari kuantitas kita build kualitas orang-orangnya. Dari kualitas orang-orangnya kita persiapkan namanya core team. Ya, misalnya ada 20 orang, let's say, ya, terus nambah lagi 23, 25 orang. Nah, udah jangan kebanyakan. Namanya kan komunitas rohani, komunitas kecil. Jadi kalau sudah 30-50 itu jadi persekutuan nanti. Ya, itu lama-lama jadi gereja. Ya, ideal Yesus saja mimpin 12 orang. Ya, jadi kita harus terus nambah. Nah, dengan menjangkau, menginjil, tapi kita mempersiapkan future leader, raising up leader. Dengan cara apa? Mentoring. Dari orang-orang yang banyak ini, kita bisa lihat dari 4C. Karakter. Siapa orang-orang yang karakternya lebih baik dari yang lain. Lebih rajin, lebih semangat, lebih positif, lebih punya penundukan diri. Yang kedua, punya kompetensi. Ya, kita kasih kepercayaan mimpin sharing, lumayan lah. Kita minta dia pimpin pujian, dia mau teachable, dan dia juga bisa mampu ngelit temannya pelan-pelan, kita kasih kepercayaan. Dia juga punya chemistry, cukup nyambung dengan kita. Bukan tipe yang nanduk tapi nunduk, ya, mau diajar dan punya culture. 4C, culture ini adalah orang-orang yang sevisi, sepaham, sebudaya dengan kita. Disinilah kalau 4C itu mulai kelihatan di antara 20-an orang ini, kita mulai fokuskan waktu lebih lagi sebagai core team. Ya, mungkin dapat 2-3 orang. Nah, dari 3 orang ini mulailah persiapkan mereka. Bagi visi, bantu mereka, kasih kepercayaan-kepercayaan, lebih setiap perkara kecil kita percayakan perkara besar. Nah, lalu kita mulai mempersiapkan mereka. Kalau di kita juga bisa dikirim kepada namanya Family Cell Leader Training. Itu sebagai pelatihan yang mempersiapkan mereka. Tapi sebelum itu jauh lebih baik mereka sudah praktek dulu di core team. Lalu dari sini ketika ada orang-orang baru masuk lagi, kan tetap menjangkau dong sebagai produksi istilahnya supaya terus grow, tidak angkanya begitu-begitu saja. Orang-orang baru itu bukan saya lagi sebagai pemimpin yang urusin. Titip ya ke si A. Kamu nanti dibimbing sama si A. Datang lagi, taruh lagi di si A. Datang lagi, taruh di si B. Jadi A, B, C ini pelan-pelan masih sama-sama dengan kita. Dititip 3 orang, 5 orang, ini 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa saya tidak touch lagi? Karena kalau saya lagi, nanti susah dititip. Maunya sama pemimpinnya. Jadi dia masih satu komunitas sama kita. Ibadahnya, fellowship-nya, cuma yang mulai memperhatikan, mengembalakan mungkin si A itu. Lama-lama si A ini sudah ada dapat 5 orang, apakah dititip atau dia juga bawa teman sendiri 5-6 orang. Pelan-pelan kita transisi namanya multiplikasi. Si A buka sendiri. Nah, si B buka sendiri, si C buka sendiri. Yang lama masih ada nih. Pelan-pelan kita hasilkan lagi sambil menjangkau. Tapi memang ada satu kendala. Yang lama ini ada juga sampai nggak tahu kapan. 10 tahun masih sama ya. Masih sama. Itu memang kami temukan. Nah, tapi karena kami punya sistem di GBI Gilgal, kalau sudah punya 5-6 orang, someday saya nggak mimpin lagi. Jadi yang lama-lama ini cuma 2 pilihannya. Kamu bertumbuh, atau kamu bertumbuh jadi pemimpin, the next leader, atau kamu nggak bertumbuh, saya mungkin nggak pimpin kamu lagi. Kamu akan dititip ke siapa. Karena tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang saya mau begini-begini aja hidup saya. Tidak mau melayani, maunya terus dilayani. Sudah, kamu akan jadi orang yang stuck di situ aja. Sedangkan teman-temanmu sudah jadi leader. Sudah jadi leader. Nah, singkat cerita mungkin kamu ikut kepemimpinan yang lain. Karena satu waktu kan yang leader yang sudah menghasilkan ini sudah harus menjadi supervisor. Atau menjadi head. Itu kurang lebih sistem yang kami buat. Iya, itu benar banget sih. Jadi mungkin hari ini banyak juga yang berpikir kalau jadi pemimpin komunitas rohani, ya udah jalan aja tiap minggu kasih makan terus, tapi lupa nggak pernah mempersiapkan future leader ya. Seringkali itu masalahnya juga yang membuat tidak ada pertumbuhan yang terjadi mungkin ya. Benar. Dan saya pernah ngalami juga, Revi, mempersiapkan future leader nggak gampang. Dari semua yang ada, kayaknya nggak ada yang
nggak ada kandidat. Nggak ada kandidat ya. Nah, makanya solusinya apa? Terus menjangkau jiwa. Jadi ada masa ini setia semua loh, baik semua, tapi tidak ada yang punya kompetensi, ya, atau punya willingness untuk memimpin, tapi mau ada di situ saja, sebagai orang yang dilayani. Tiap minggu datang, hahaha, apa, tapi kalau urusin nggak mau. Nah, dengan datangnya orang-orang baru dan berjalan waktu lagi berapa tahun, orang baru ini yang jadi pemimpin. Orang baru ini jadi pemimpin. Nah, malah yang lama juga ada yang jadi terpicu juga. Wah, akhirnya jadi semangat juga. Ada juga yang tadi lagi stuck aja begitu. Makanya jangan pernah berhenti untuk terus menambahkan jiwa-jiwa baru. Ya, dari kuantitas kita bisa dapat kualitas. Dari kualitas kita bisa menciptakan kuantitas. Orang berkualitas pasti membawa dampak. Kuantitas datang, kuantitas ada, juga dari situ bisa dapat orang yang berkualitas. Dua-duanya penting. Mungkin hari ini ada juga yang lagi nonton podcast ini, mereka sendiri pun udah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun di komunitas, gak pernah jadi pemimpin. Nah, mungkin aja karena why-nya atau alasannya mereka belum nangkep. Mungkin Coach Haryanto, menurut Coach Haryanto sendiri, apa sih alasannya orang yang awalnya cuman peserta dari komunitas, kenapa sih emangnya dia harus menjadi seorang pemimpin juga? Oke. Ada beberapa aspek. Yang pertama, kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, itu jadi why yang luar biasa. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembala kala domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya. Jadi kalau kita bilang saya mengasihimu Tuhan, Tuhan mau kita menggembalakan domba-domba. Yesus belum naik, dia berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Itu panggilan Tuhan buat kita semua. Bukan jadi pendeta, tapi menjadi orang yang memuridkan orang lain. Jadi why pertama, kita menjalankan panggilan Tuhan. Why kedua, kita ini sudah terima banyak berkat. Kita dipeduli, kita disayangi, kita didukung, kita dibangun hidupnya. Sudah waktunya juga kita membagikan itu kepada yang lain. Jadi kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya juga sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang menjadi pemimpin saya. Dan ada begitu banyak orang juga yang kita bisa bawa transformasi dalam hidupnya dengan cara mengambil peranan sebagai pemimpin ini. Dan yang ketiga, why lainnya adalah ketika kita belajar memimpin orang lain, kapasitas kita sendiri di stretch dan banyak manfaatnya. Contoh, orang-orang yang biasa memimpin di dalam komunitas rohani akan jauh gampang memimpin di marketplace. Di marketplace hitungannya apa? Uang. SP1, SP2, PHK. Kamu gak nurut, tapi kalau kita bisa mimpin orang dan orang itu mungkin kita gak bayar, mereka mau bersama-sama, mereka maju bersama-sama, ya, leadership skill kita meningkat, ya, communication skill kita meningkat, ya. People skill kita meningkat, dan satu hal, hati kita semakin diperbesar kapasitasnya karena belajar ngertiin orang, belajar menghadapi orang dengan berbagai macam itunya deh, macam-macam background di situ. Ada banyak manfaat secara pengembangan diri. Itu mungkin 3 why yang saya bisa tambahkan. That's really good. Pernah juga nggak Coach Haryanto pernah milih orang, dia jadi pemimpin, dia udah jalan, ternyata gak bener nih mimpinnya gitu. Ada gak pengalaman situ? Nah itu gimana tuh Coach? Jadi itu jadi pembelajaran buat kita ya. Karena setiap orang itu bisa jatuh, bisa goyah, bisa mundur. Pertama ketika itu terjadi, jadi pembelajaran untuk bagaimana kita bisa men-screening lebih baik lagi. Tapi yang kedua, saya tetap mengerti bahwa kalau itu bisa terjadi sama dia, bisa terjadi juga sama saya, bisa terjadi juga sama yang lain. Kita harus tetap mengasihi, support mereka, tapi mungkin gak apa-apa di take over dulu kepemimpinannya. Karena dia sendiri juga mungkin sedang punya masalah pribadi, dia sendiri mungkin udah mau menyerah, give up dalam hidup. Orang yang sudah sendiri sulit dengan dirinya, pergumulannya akan sulit sekali mengurusi orang lain. Jadi ya kadang kita kasih dia kesempatan untuk istirahat dulu lah, ya, atau mungkin dia off dulu, ya, sambil kita gantikan atau ada pengganti untuk memampukan komunitas ini tetap jalan. Jadi tetap orang-orang dihasilkan, tapi tetap kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang tersaring lagi bahwa gagal, mundur, atau mungkin menyerah, tidak menjadi pemimpin
komunitas rohani lagi. Iya, kita harus bisa mengerti juga ya dengan kerendahan hati ya. Iya. Oke, thank you so much Coach Haryanto, benar pembelajarannya luar biasa. Aku percaya mereka belajar banyak, aku juga belajar banyak. Boleh nggak minta satu pesan terakhir buat viewers kita hari ini? Pesan saya, kalau Bapak Ibu Saudara, teman-teman belum tergabung di dalam komunitas rohani, ayo segera kita daftarkan diri, kita beri diri kita tergabung dalam komunitas rohani, baik di gereja lokal GB Gilgal atau di gereja lokalmu. Ya, bagaimana dengan komunitas rohani kita bukan cuma datang di ibadah minggu, tapi kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kita doa supaya bisa berjumpa dengan seperti keluarga kedua, keluarga rohani yang dapat mendukung dan membawa kehidupan rohani kita bertumbuh dan berbuah, dan buah itu tinggal tetap. Yes, jadi izinkan dirimu digembalakan. Jangan berpikir saya sudah pintar, saya sudah hebat, tidak butuh. Karena ketahuilah setiap dari kita membutuhkan mentor yang bisa menolong. Dan ingat, pada akhirnya kita pun pada suatu hari harus mengembalakan, harus memimpin juga. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, yaitu memuridkan orang-orang lain supaya mereka bisa melihat Kristus dalam diri kita dan kita bisa membantu orang-orang lain juga menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Maka itu jangan lupa untuk terus belajar juga lewat Gilgal Podcast. Setiap sesinya pasti ada banyak insight yang akan memberkati setiap dari kita. Maka itu jangan lupa subscribe, share kepada teman dan keluarga agar lebih banyak orang bisa diberkati oleh sesi-sesi yang ada. Sekali lagi, thank you so much and see you next time. Bye-bye and God bless you.